Ayam langganan gue tutup, gue buka ke sore. Itu 24 jam. Sekarang jadi nggak usah makan di sini. Gue mau berangkat lagi ke depan sana pinggir jalan. Ini gue makan di Labai Chicken, nggak di endorse ya. Nah, kayak sultannya gue lewat sini. Itu bisnya datangnya dari arah sana, karena terminal kan di arah sana ya. Shit man, lagi jalan ngetrip, celana gue robek anjir. Celana gue robek, shit. Apakah kita akan pulang? Tentu tidak, kita akan tetap berangkat biarpun apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi, kita akan tetap berangkat. Enak adik, tenang. Lihat dulu, takutnya ada bisa arimbinya. Kalau nggak ada kita jalan dulu. Aman ya, nggak ada, sip, gas. Sekarang jam 1 pas 13.00, gue di Merak. Gue mau ke terminal, mau naik Arimbi yang Kalideres. Jarang ada di video loh ternyata Kalideres itu. Makanya gue pengen coba tuh Kalideres, Merak. Tarifnya kalau salah 40.000 doang, murah sih sebenarnya. Tapi gue nyegatnya di sana aja karena kan bisa lewat sana ya. Gue nyegatnya dari sana aja karena ini kayaknya pas banget coy. Ini jangan-jangan nih langsung lewat Kalideres. Kalideres bukan ya? Bogor kali ini. Kalideres kan. Belakang. Belakang ada ya? Oke, tadi katanya itu balik ke pool, berarti naik yang belakang ada jalan kaki ke terminal ya kan? Gak apa-apa. Oh itu mobilnya tuh. Kata dia tadi yang belakang pak, berarti naik yang ini. Di pepet Prima Jasa, tetap naik Arimbi. Oke, lanjut. Sumpah ini kacau banget coy, celana gue robek anjir. Gimana ini? Pas kan perhitungan gue? 1 menit. Kalideres. Paling nyampe sana ya jam 5-an tuh. Namanya bis kayak gini kan muter-muter ya. Bis kayak gini kan muter-muter, macet, muter-muter. Kalideres kan, Kalideres. Bima Suci ternyata dapetnya. Bima Suci, Merak. Bima Suci. Sekarang Bogor. Ali, ya. Oh, kira gue sampean Ali. Ali deh, Kalideres. Tarifnya gede kan, 40.000. Merak sekarang Kalideres 40. Tarifnya gede banget dipajang. Masuk kena nyala juga. 40.000 Merak sekarang Kalideres. Bisnya per 1 jam sekali kayaknya. Soalnya tadi pas yang gue lagi makan itu lewat jam 12 kayaknya mungkin. Yang luar jam 1 mungkin 45 menit sampai 1 jam sekali sih. Minum, nggak disponsorin. Udah mau makan Padang kayaknya enak ya. Tapi nggak apa-apa lah, kenyang gua. Asli Prima, Merak, Kerawang. Jalan kagak. Ada penerbangan cuy, rame cuy. Si Prima. Kocak karena gua robek anjir. Bagaimana ini? Gua
gua mau infoin sedikit bis ini ya guys, biar nggak salah persepsi. Ongkos dari Merak ke Kalideres atau sebaliknya itu Rp40.000 ya, karena mungkin ke Kalideres itu memang lebih dekat lah daripada ke Bekasi. Kalau ke Bekasi itu full trip Rp55.000 dengan kelas yang sama. By the way, gue nggak tahu emang salah tempat duduk atau gue bagiannya di atas ban bisnya ya. Menurut gue bis ini tuh jok 2-3-nya kurang enak ya, kurang nyaman. Untuk saat ini guys, dari seluruh Pulau Jawa, gue kan suka ngetrip nih keliling-keliling. Jok 2-3 AC ekonomi yang paling enak itu yang punyanya si Sugeng Rahayu atau Super Group, itu enak banget guys. Dan yang menurut gue yang rada pegel itu naik si Arimbi ini, 2-3-nya nggak enak banget. Untuk yang gue tingginya 172 cm, ini tuh menurut gue kurang enak ya. Kalau buat nyender kepala lu tuh jadi ada di atasnya gitu, jadi kurang nyaman lah pokoknya. Tapi karena ini trayeknya dekat, nggak terlalu jauh, jadi ya masih worth it aja guys kayak gitu. Untuk mesin bisnya pakai Hino AK, jadi kalau kalian duduk di depan ini suaranya bakal terdengar sangat keras kayak gitu coy. Kalau kalian mau tenang ya silakan duduk di paling belakang. Untuk pilihan bis kalau dari Merak sampai Kalideres ini cuma pilihannya ya si Arimbi atau Bima Suci ini. Tapi kalau dari Serang pilihannya lebih banyak karena ada bis yang dari Labuan. Untuk tarifnya sih kayaknya dari Serang ke Kalideres sama ya guys. Si Labuan ini sama si Arimbi ini tarifnya kayaknya sama deh. Atau mungkin kayaknya kalau si yang dari Labuan 35 kali, gue juga kurang tahu. Tapi ya keuntungannya ini kan bisa pakai AC. Kalau yang dari Labuan itu kan bisa nggak ada yang pakai AC guys, semuanya ekonomi, kaca geser, tapi mesinnya sama Hino AK. Udah kayak gitu aja penjelasan dari gue. Untuk jam bisnya ini setiap 1 jam sekali. Dan waktu gue ngetrip ini kemarin lagi banyak banget antri bensin karena memang di sekitaran bulan Juli Juni kemarin tuh solar sedikit langka, makanya SPBU tuh penuh banget. Untuk sekarang di bulan Agustus akhir udah normal ya guys, aman. Terima kasih. Makin panjang aja. Pemandangannya sawah dan pabrik. Daerah sini tuh banyak banget sawah sama pabrik cuy. Ada jalan raya itu, ada itu jalan raya tuh. Mata. Sebenarnya bukan nggak exit di Cilegon Timur ya guys, Terminal Seruni, karena waktu kemarin tuh chaos banget di Terminal Seruninya. Jadi bis ini tuh nggak lagi exit di Cilegon Timur, jadi dilewatin tuh Terminal Seruni. Aslinya bis ini tuh lewat Seruni coy, cuma waktu kemarin tuh Seruni sengketa banget jalannya. Dekat situ ada perbaikan jalan kayaknya cor-coran, makanya bisnya skip tuh. Beberapa prima jasa juga skip karena memang buang-buang waktu banget kalau kalian keluar di situ. Udah truk mulu, jalannya lagi pembangunan, lampu merah. Wah parah, makanya di skip. Dan bagus sih sebenarnya karena belum tentu juga kan ada penumpangnya, paling cuma lapor kayak gitu. Thank you. Sekarang jam 2 setengah 5 yang aja 5 mepet. Jarang ojek.
pada naik turunin penumpang di pinggir jalan tol. Dan itu emang udah banyak banget tempelannya, dilarang menaikkan penumpang bis di sepanjang jalan tol. Bahkan ada yang udah di pagar gitu coy, di pinggir jalan tol Jakarta Merak. Tapi sedikit gua kulik nih guys, kenapa mereka itu naik turun di jalan tol. Pertama, letaknya guys, mereka ini rata-rata yang naik di pinggir jalan tol itu adalah pegawai pabrik. Nah, sementara pabrik mereka itu letaknya percis di belakang jalan tol atau di pinggirnya jalan tolnya guys. Jadi ya daripada muter jauh-jauh, mereka bakal naik di pinggir jalan tol. Itu sama kayak mereka tuh saling butuh, antara bis ya butuh penumpang, penumpang butuh bis yang cepet langsung lurus. Sementara bis-bis ini nggak lewat tuh depan kantornya mereka, makanya mereka banyak yang naik turun di jalan tol atau di kolong flyover jalan tol ya guys. Itu di situ juga karena bis nggak lewat atas situ, bisnya lewat bawahnya. Jadi ya banyakan penumpangnya yang naiknya dari situ. Kenapa ya? Karena aksesnya ini guys, karena bis ini keluarnya tuh cuma di Serang Timur. Nah selebihnya ya mereka lewat pinggir-pinggir sini. Makanya banyak banget penumpang yang naik turun tuh sepanjang jalan tol ini. Ya kalau kalian yang penonton nggak pernah ngeliat ya kalian ya pada ngehujat. Tapi sebenarnya ini tuh kayak saling membutuhkan. Mungkin kalau kalian di posisi mereka juga kalian bakal ngerasain hal yang sama. Gue butuh angkutan yang cepet dan murah. Ya akhirnya ya mereka lebih milih naik bis kayak gini, karena bis kayak gini tuh emang murah guys. Di sepanjang jalan tol ini tarifnya tuh murah. Daripada kalian naik angkutan umum yang lain atau yang berbayar lebih mahal, ya untuk pegawai pabrik ya lebih worth it naik bis di pinggir jalan tol ini. Jadi ya sebenarnya saling membutuhkan. Mungkin nah gua tuh saraninnya daripada ribet-ribet ya dibikin shelter atau dibuat tempat khusus menaikkan penumpang lah sepanjang jalan tol biar aman aja. Ini ide dari gua aja sih, daripada saling kucing-kuncingan antara petugas dan para PO bis supir-supirnya ini, karena memang saling butuh guys. Jadi mendingan disediakan shelter gitulah biar lebih aman. Contoh kayak di Karangtengah, nah kayak gitu. Jadi titik-titiknya tuh udah ketahuan tuh mana titik-titiknya yang buat menaikkan dan menurunkan penumpang gitu guys. Kayak gitu. Thanks you. Bensin di sini. Wah, bensin coy. Susah banget kali bensin. Racing.
Gua mau cerita kemarin tuh bisnya memang ada sedikit chaos antara L300 versus bis Arimbi yang gua naikin. Kenapa? Karena waktu kemarin tuh ceritanya L300-nya itu ada di jalur tengah, tapi Land Hugger. Sementara bisnya ini mau ngambil jalur kanan karena dia mau nyalip truk ya guys. Jadi kayak sedikit hampir keserempet gitu lah. Gua nggak menyalahkan antara kalian berdua lah pokoknya. Dan yang pertama ya memang kalau kalian di jalur cepat itu jangan terlalu lambat guys. Jalur cepat itu ya kalian di atas 80 lah. Kalau kalian Land Hugger itu memang kalian salah juga. Dan yang pertama itu L300-nya itu ya sedikit ada di tengah dengan muatan full muatan. Itu jangan lah. Kalian kalau itu ya kalian harus layaknya di pinggir. Bis juga salah sih sebenarnya. Tapi karena bis ini tuh nganterin penumpang. Ingat, bis nganterin penumpang. Penumpang maunya cepet. Kalau lama-lama penumpang juga kesel. Jadi kenapa bis itu kadang suka ada di jalur kanan mobil pribadi? Karena bis itu membawa penumpang itu maunya cepet sampai guys. Dan kalau misalnya bis ini telat datangnya, waktu istirahat untuk krunya tuh makin sedikit kayak gitu. Jadi maklum ya guys, kalian itu yang nggak pernah naik bis cuma bisa komen dan ngejudge. Coba deh kalian sekali-sekali ngobrol sama supir bis, itu capek banget. Dan bayaran supir bis itu kan kecil banget guys. Udah buru-buru, udah bawa nyawa, udah banyak komplainan, bawa mobil gede, terus masih dihujat. Itu kasihan banget. Kalian tanya deh, gaji bis supir bis itu berapa sih? Kecil coy. Untuk jarak Jakarta Jogja aja atau Jakarta Solo itu cuma ratusan ribu. Itu sekali jalan ya, atau PP itu nggak nyampe 500.000, atau nyampe mungkin sekitar itu atau di bawahnya. Itu PP loh. Itu capek loh, jauh banget guys. Kayak gitu. Thank you. Bisa keluar di sini nanti.
ya Pak. Ayo Pak. Ayo nonton. Oke, sekarang gue udah sampai Polres. Polres mau lewat, Polres Palawan. Oke. Anjir, ribet, Nah, bisa gue kita ada mobil dong. Iya dong. Ini sekarang jam 4 di Terminal Polres. Polres belum sih, gue naik kereta aja dari sini ke sini. Ke apa namanya? Ke Batu Ceper. Naik KRL aja coy. Semua beres dan teratasi adik-adik. Semua sudah beres dan teratasi. Jam 4 bisnya masih lama, nanti bisnya jam setengah 7. Jam 7 bahkan. Masih lama. Oh, di Primo. Masih lama. Tapi gua ngejar kereta. Dari sini nanti transit di Batu Ceper. Batu Ceper tinggal nyebrang doang sih. Sebenarnya bisa juga naik TJ tuh. T12. Ada TJ tuh. Nggak ada. Oke. Nanti lanjut lagi guys. Thank you. See you.